Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 September 2020. Saat teduh dan doa hari ini bertemakan sulitkah menjadi orang tua? Sulitkah menjadi orang tua? Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 30 ayat ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Keluaran pasal 20 ayat 12 firman Tuhan berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, perjalanan panjang untuk menjadi orang tua yang berhasil. Tatkala kami melihat begitu banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, dan begitu tidak mudahnya menjadi orang tua. Namun, itu bukan menjadi sebuah alasan untuk menjadi orang tua yang frustasi dan orang tua yang tidak menemukan jalan keluar di dalam membimbing anak-anak yang sudah Tuhan percayakan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Maka pada pagi inilah ya Tuhan, kami akan dicerahkan, dimengertikan, dibimbing, dibukakan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam berumah tangga dan menjadi orang tua, sebuah kebahagiaan dan sebuah kebanggaan yang luar biasa tatkala anak-anak kita tumbuh dengan baik. Ada sebuah ilustrasi, yaitu apakah kita menjadi orang tua yang baik atau orang tua yang tidak baik, orang tua yang berhasil membimbing anak-anak atau orang tua yang gagal membimbing anak-anak. Yaitu tandanya itu dari air mata yang kita keluarkan. Tatkala anak-anak tumbuh dengan baik, berhasil berjalan di jalan yang benar, lalu mereka menikmati berbagai macam prestasi yang luar biasa, maka kita menangis, tangisan kebanggaan, tangisan kebahagiaan. Namun tatkala anak-anak kita berjalan di jalan yang salah, memilih jalan yang keliru, hidupnya rusak, berantakan, dan kita menangis, maka tangisannya itu adalah tangisan keputusasaan, kekecewaan, rasa gagal menjadi orang tua, dan seluruh perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Sulitkah menjadi orang tua? Tentu sulit. Mengapa? Karena menjadi orang tua, kita adalah orang tua yang tidak sempurna. Di dunia ini tidak ada ayah yang sempurna. Di dunia ini juga tidak ada ibu yang sempurna. Bagaimana mungkin dua pribadi yang sempurna bisa menghasilkan anak yang sempurna? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga di dalam rumah tangga, hanya ada satu cara yang terbaik. Itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahwa rumah tangga itu harus menghadirkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan sebagai pusat di dalam rumah tangga. Sehingga anak tidak boleh menjadikan orang tua sebagai pusat. Orang tua pun tidak boleh menjadikan anak sebagai pusat. Tatkala orang tua menjadikan dirinya sebagai pusat untuk dia harus ditaati, dituruti, dihormati, maka itu keliru besar. Anak itu harus dibawa untuk mentaati, menghormati, mematuhi kepada Tuhan, bukan kepada dirimu yang paling utama. Demikian juga, sewaktu orang tua membimbing anak-anak, jangan membimbing anak-anak untuk caramu, untuk rencanamu, untuk mimpimu, untuk ambisimu. Tatkala banyak orang tua tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi mimpinya di masa lalu, lalu itu dipaksakan kepada anaknya. Orang tua yang dulu ingin jadi dokter, namun tidak bisa jadi dokter, lalu dipaksakan kepada anak. Ingat, anak dan orang tua harus berpusat kepada Tuhan dan bukan berpusat kepada diri masing-masing. Sewaktu anak itu harus berpusat kepada orang tua, maka sewaktu orang tua mengalami kegagalan, kesalahan, orang tua juga bisa salah jalan. Orang tua pun juga bisa berbuat kekeliruan. Maka anak akan mengalami kekecewaan. Karena di dalam pikiran anak, orang tua itu harus sempurna. Jadi ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa baik dirimu, hai anakku,
Dan kami sebagai orang tua, ayah dan ibu, kita berdua pribadi yang tidak sempurna. Sehingga rumah tangga itu harus berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan setiap anggota keluarga siapapun dia, selalu menyadari bahwa setiap pribadi itu bukan pribadi yang sempurna. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga dengan demikian, setiap anggota keluarga punya kesadaran masing-masing untuk bertumbuh kepada satu pusat yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Orang tua menjadi orang tua itu karena usia. Tetapi menjadi orang tua yang matang, dewasa, berhikmat, itu membutuhkan sebuah proses yang luar biasa. Rumah tangga menjadi masalah tatkala berkumpul kumpulan anak-anak. Kenapa disegarkan kumpulan anak-anak? Anak-anak jelas anak-anak. Tapi orang tua juga anak-anak. Kenapa disebut anak-anak? Yaitu orang tua yang kekanak-kanakan. Jadi kalau orang tuanya kekanak-kanakan, berkumpul dengan anak-anak, lalu pertanyaannya, di mana orang tuanya? Sehingga orang tua itu harus menjadi orang tua yang tidak hanya bertambah usia dan menjadi tua, namun harus bertumbuh menjadi orang tua yang dewasa, orang tua yang berhikmat, orang tua yang punya keteladanan, orang tua yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Sehingga sulitkah menjadi orang tua? Yang menjadi sulit bukanlah menuntut anak menjadi baik, tapi menuntut diri sendiri bagaimana menjadi orang tua yang baik. Suami istri yang rukun saling menolong satu dengan yang lain, bukan suami istri yang bertengkar. Tatkala papa dan mama bertengkar, maka tidak heran adik-beradik juga bertengkar. Mereka tidak rukun, mereka saling menyikut, saling ingin menghancurkan, saling berkelahi. Karena mengapa? Karena yang mereka lihat tiap hari, orang tuanya tidak pernah rukun. Bagaimana anak itu bisa setia kepada perkataanmu dan bimbinganmu? Kalau suami juga tidak setia kepada istrinya, dan istri juga tidak setia kepada suaminya. Maka yang perlu kita perhatikan bersama, jangan jadikan orang tua sebagai pusat, dan jangan jadikan anak juga sebagai pusat hidup. Baik anak, baik orang tua, semuanya harus berpusat kepada Kristus, kepada Allah, dan kepada kebenarannya. Sehingga dalam Amsal 30:11 dikatakan, tidak ada lagi ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Mengapa ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya? Tidak selalu itu salah anak. Berkemungkinan juga salah orang tua. Karena orang tua tidak menjadi orang tua yang baik, ayah tidak menjadi ayah yang baik, sehingga anak mengutukinya. Ibu tidak menjadi ibu yang baik, sehingga anak tidak memberikan doa berkat juga buat ibunya. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 20:12, ayat ini kita suka dengan baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimana menjadi orang tua yang bisa dihormati anak? Orang tualah yang harus menghormati Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dan dalam kebenarannya. Menjadi teladan. Melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan sebagai orang tua di dalam kehidupan berumah tangga. Maka anak-anakmu bukan mengikutimu, tapi mengikut Tuhan yang engkau ikuti. Sehingga pusat dalam rumah tangga bukan orang tua, pusat dalam rumah tangga bukan anak. Pusat dalam rumah tangga, setiap orang tua harus berpusat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Setiap anak pun pada akhirnya belajar berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita dua pribadi yang tidak sempurna, anggota keluarga yang tidak sempurna. Bersandarlah kepada Tuhan yang sempurna, maka rumah tanggamu akan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa saat ini bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, rintangan, hambatan, dan masalah, dan segala sesuatu kehidupan yang sulit ini, Tuhan yang membukakan jalan. Bagi kami yang sedang berdoa berharap sesuatu, baik pekerjaan, baik kondisi rumah tangga, baik biaya kuliah, biaya studi, baik bisnis dan usaha, baik kesehatan, Tuhan kabulkanlah doa kami sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam rumah tanggamu. Selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin.